Pernah nggak kamu terjebak dalam pikiran negatif yang terus berulang, sampai rasanya sulit bernapas? Pikiran seperti aku gagal, semua ini salahku, atau aku nggak akan pernah berubah. Tenang, kamu nggak sendirian, dan kabar baiknya, ada dua pendekatan yang bisa membantumu keluar dari jerat ini. Stoikisme dan Cognitive Behavioral Therapy, atau CBT. Kedua metode ini, meski berasal dari zaman dan latar yang berbeda, punya inti yang sama. Mengajarkan kita mengendalikan pikiran, bukan dikendalikan olehnya. Stoikisme, yang sudah berusia ribuan tahun, mengajarkan untuk membedakan hal yang bisa kita kendalikan, dan hal yang tidak. CBT, yang lahir dari penelitian psikologi modern, membantu kita mengenali, menantang, dan mengubah pola pikir yang merusak. Di channel Arah Stoikisme ini, kami menggabungkan kebijaksanaan kuno, filsafat Stoikisme, sains modern, kekuatan otak, neuroplastisitas, dan energi tarik-menarik law of attraction. Kemudian kami tambahkan sebuah metode Cognitive Behavioral Therapy, atau CBT, yang akhirnya menghasilkan sebuah panduan kehidupan yang bisa diwujudkan secara nyata, dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan panduan yang kami berikan juga bisa dipraktekkan secara langsung setiap hari, agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus, ikuti kami, dan buka potensi tak terbatas Anda. Kami berikan update setiap hari, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bayangkan, begini, pikiran negatif ibarat awan gelap yang menutupi langit cerah dalam diri kita. Stoikisme mengajarkan, awan itu bukan dirimu, ia hanya lewat. CBT mengajarkan, mari kita periksa awan itu, apakah dia benar-benar setebal yang kita pikirkan, atau hanya bayangan yang dibesar-besarkan. Marcus Aurelius pernah berkata, kehidupan kita dibentuk oleh pikiran kita. CBT seakan mengamini hal ini dengan tekniknya yang terstruktur, identifikasi pikiran otomatis. Uji kebenarannya, lalu gantikan dengan yang lebih rasional. Contohnya, kalau pikiran otomatis kamu berkata, aku pasti gagal dalam wawancara ini, CBT akan mengajarkan untuk menantang pikiran itu. Bukti apa yang aku punya bahwa aku akan gagal? Bukankah aku sudah mempersiapkan diri? Sementara Stoikisme akan menambahkan, hasil wawancara berada di luar kendaliku. Yang bisa aku lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan itu sudah cukup. Dengan menggabungkan keduanya, kamu tidak hanya belajar mengendalikan pikiran negatif, tapi juga membangun ketenangan jiwa. CBT memberi alat untuk mengubah pola pikir, Stoikisme memberi kompas untuk menjalani hidup. Kita akan membuat 3 langkah sederhana yang bisa langsung kamu terapkan hari ini untuk mengubah pikiran negatif dengan kombinasi Stoikisme dan CBT. Langkah pertama, sadari pikiran yang muncul. Di CBT, ini disebut thought monitoring. Ambil momen saat kamu merasa cemas, marah, atau sedih. Lalu tulis persis apa yang kamu pikirkan. Stoikisme mengajarkan mindfulness ala mereka. Menjadi pengamat pikiran, bukan korbannya. Katakan dalam hati, ini hanya pikiran, bukan kenyataan. Langkah kedua, tantang pikiran itu. CBT menyarankan kita untuk menguji kebenarannya. Tanyakan, apa buktinya pikiran ini benar? Apa buktinya pikiran ini salah? Stoikisme menambahkan, apakah ini dalam kendaliku atau tidak? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, lakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Langkah ketiga, ganti dengan pikiran yang lebih sehat. Di CBT, ini disebut cognitive restructuring. Misalnya, dari aku nggak akan pernah bisa menjadi aku, mungkin butuh waktu lebih lama. Tapi aku sedang belajar. Stoikisme akan membungkusnya dengan ketenangan. Aku akan melakukan yang terbaik dengan apa yang kumiliki, dan menerima apa yang terjadi. Lakukan langkah ini setiap kali pikiran negatif datang. Awalnya mungkin terasa seperti mengangkat beban berat, tapi seperti otot, pikiran kita akan semakin kuat dan fleksibel seiring latihan. Yang menarik, baik Stoikisme maupun CBT sama-sama tidak menuntut kita untuk menghapus emosi. Mereka mengajarkan bahwa emosi itu wajar, tapi kita tidak harus membiarkannya memegang kendali atas hidup kita. CBT memang sangat kuat dalam mengubah pola pikir yang merusak. Ia memberi kita strategi terstruktur,
seperti dokter yang memberi resep obat sesuai gejalanya. Tapi, kadang CBT terasa terlalu teknis dan fokus hanya pada momen sekarang, tanpa memberikan arah filosofis jangka panjang. Disinilah stoikisme melengkapi. Stoikisme memberi kerangka hidup prinsip yang bisa menjadi pondasi ketika pikiran negatif datang. Ia mengajarkan ketabahan, penerimaan, dan fokus pada kebajikan. Jadi, saat CBT memberimu alat untuk menantang pikiran negatif, stoikisme memberimu alasan mendalam untuk menggunakannya. Contoh situasi nyata. Bayangkan kamu kehilangan pekerjaan. Dengan CBT saja, kamu mungkin akan menantang pikiran hidupku, berakhir menjadi aku masih punya peluang. Aku bisa mencari pekerjaan lain. Dengan stoikisme saja, kamu akan berkata, kehilangan ini di luar kendaliku. Aku akan menerimanya dengan tenang. Tapi dengan keduanya, kamu akan berkata, aku menerima bahwa kehilangan ini di luar kendaliku. Tapi, aku juga akan mengambil langkah nyata memperbaiki CV, belajar keterampilan baru, dan mencari peluang karena itu berada dalam kendaliku. Hasilnya, kamu bukan hanya lebih tenang, tapi juga lebih aktif mencari solusi. Begitu juga saat menghadapi kritik. CBT akan membantumu memeriksa apakah kritik itu valid atau hanya asumsi. Stoikisme akan mengajarkan bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh opini orang lain. Kombinasi ini membuatmu lebih bijak dalam menanggapi, tanpa terjebak dalam overthinking. Kita lanjut ke latihan lanjutan yang menggabungkan kekuatan stoikisme dan CBT untuk melatih pikiran dan emosi sekaligus. Pertama, latihan jurnal pikiran stoik, CBT, setiap malam. Luangkan 5-10 menit untuk menulis 3 hal. Pikiran negatif yang muncul hari ini, analisis ala CBT. Bukti yang mendukung, bukti yang menentang, lalu versi pikiran yang lebih rasional. Refleksi ala stoik. Apakah hal ini berada dalam kendaliku atau tidak? Dan bagaimana aku bisa bersikap bijak menghadapinya? Latihan ini akan melatih otak untuk otomatis memfilter pikiran sebelum emosi mengambil alih. Kedua, latihan reframe instan. Setiap kali kamu merasa emosi memuncak, hentikan sejenak dan ucapkan dalam hati, apakah ini fakta atau hanya interpretasi pikiranku? Jika hanya interpretasi, ganti dengan kalimat yang lebih konstruktif. CBT membantumu menemukan kalimat pengganti. Stoikisme memberi sikap menerima hasilnya. Ketiga, latihan prameditasi stoik. Setiap pagi, bayangkan 1-2 hal yang mungkin berjalan tidak sesuai rencana hari ini. Misalnya, kemacetan, klien marah, atau rencana gagal. CBT akan membuatmu mempersiapkan respon logis. Kalau ini terjadi, aku akan lakukan X. Stoikisme akan membuatmu menerima bahwa hal-hal seperti ini adalah bagian alami dari hidup. Hasilnya, kejadian buruk tidak lagi terasa mengejutkan atau menghancurkan mood. Dengan 3 latihan ini, pikiranmu akan terbentuk seperti otot yang kuat, sekaligus lentur. Kamu mampu menantang distorsi pikiran, sekaligus menerima realitas tanpa kehilangan ketenangan. Kita masuk ke 5 distorsi pikiran paling umum menurut CBT, dan bagaimana stoikisme bisa membantu meluruskannya. Pertama, pemikiran hitam putih, all or nothing thinking. CBT menganggap ini sebagai melihat dunia hanya dalam 2 kategori ekstrem, sukses total atau gagal total. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup penuh nuansa. Marcus Aurelius berkata, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, itu bukan karena hal itu, tapi karena penilaianmu. Artinya, nilai sebuah pengalaman tidak hanya 2 warna, selalu ada pelajaran di tengahnya. Kedua, meramal masa depan negatif, fortune telling. CBT menyebut ini sebagai kecenderungan berasumsi bahwa masa depan akan buruk tanpa bukti. Stoikisme akan bertanya, apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, berhenti menghabiskan energi memikirkan skenario buruk. Fokus pada tindakan sekarang, bukan prediksi yang membuat cemas. Ketiga, membaca pikiran orang, mind reading. CBT menegaskan, kita tidak bisa benar-benar tahu apa yang orang lain pikirkan tanpa bukti nyata. Stoikisme mengingatkan, opini orang adalah milik mereka, bukan milik kita. Yang penting adalah integritas tindakan kita.
bukan asumsi terhadap pikiran orang lain. Keempat, memperbesar masalah catastrophizing. CBT mengajak untuk mengukur masalah secara proporsional. Stoikisme mengajarkan premeditatio maloru, membayangkan masalah sebelum terjadi. Sehingga ketika masalah itu benar-benar datang, kita menghadapinya dengan tenang karena sudah mempersiapkan mental sebelumnya. Kelima, seharusnya yang kaku, should statements. CBT mengatakan, kalimat seperti seharusnya aku tidak begini atau orang lain seharusnya bersikap begitu sering memicu rasa bersalah atau marah. Stoikisme mengajarkan menerima kenyataan sebagaimana adanya. Epictetus berkata, jangan berharap peristiwa terjadi sebagaimana yang kamu inginkan, tetapi berharaplah ia terjadi sebagaimana adanya, dan kamu akan damai. Dengan memadukan CBT dan Stoikisme, kita tidak hanya mengoreksi pola pikir yang keliru, tapi juga membangun pondasi filosofi hidup yang membuat kita tahan banting. Overthinking adalah kebiasaan otak memutar ulang kejadian masa lalu atau membayangkan masa depan yang belum terjadi, sampai kita kelelahan mental. CBT dan Stoikisme Somasima punya senjata untuk menghentikannya. Langkah 1. Tangkap pikiran sebelum berkembang. CBT menyebutnya thought catching. Begitu sadar pikiran mulai berputar-putar, hentikan dan tulis. Stoikisme menambahkan kesadaran bahwa pikiran itu hanya pendapat, bukan kebenaran mutlak. Langkah 2. Uji dan saring. CBT mengajarkan kita menguji bukti dari pikiran tersebut. Apa buktinya ini akan terjadi? Stoikisme mengajarkan menyaring. Apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Langkah 3. Fokus ke tindakan saat ini. CBT menyarankan behavioral activation, mengalihkan energi ke tindakan yang bermanfaat. Stoikisme menyebutnya hidup sesuai kebajikan. Artinya, lakukan hal baik dan berguna saat ini tanpa menunggu mood membaik. Langkah 4. Latih penerimaan rasional. CBT membantu kita mengubah pikiran. Stoikisme membantu kita menerima hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Kombinasi ini menghentikan siklus overthinking, karena kita tidak lagi melawan realitas, tapi menyesuaikan diri dengannya. Dengan latihan ini, overthinking yang tadinya seperti badai di kepala akan berubah menjadi riak kecil yang mudah diabaikan. Pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih tenang, dan energi tidak terbuang percuma. Salah satu kunci keberhasilan mengubah pikiran negatif adalah membentuk pola pikir baru hingga menjadi kebiasaan otomatis. Disinilah kita bisa memanfaatkan konsep neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan membentuk jalur pikiran baru melalui latihan berulang. Bagaimana Stoikisme membantu di sini? Filosofi Stoik memberi naskah atau prinsip yang kita ulang-ulang setiap hari, sehingga menjadi filter alami bagi pikiran. Contohnya, aku hanya mengendalikan apa yang bisa kukendalikan, dan menerima sisanya. Ketika diulang terus, kalimat ini menjadi jalur pikiran yang otomatis muncul saat masalah datang. Bagaimana CBT membantu? CBT adalah latihan otak yang sistematis. Misalnya, setiap kali muncul pikiran, aku pasti gagal. Kamu langsung mempraktikkan thought challenging, mengganti dengan kalimat yang lebih logis dan produktif. Setiap kali kamu melakukannya, jalur pikiran negatif melemah, jalur positif menguat. Latihan gabungan yang bisa dilakukan setiap hari. 1. Morning Stoic Intention. Saat bangun tidur, pilih satu prinsip stoik untuk dijadikan pegangan hari itu. Misalnya, hari ini aku akan fokus pada tindakanku, bukan pada hasilnya. Kedua, CBT Daily Check-in. Siang hari, luangkan 5 menit untuk memeriksa pikiran. Apakah aku memandang situasi ini secara seimbang atau terjebak distorsi? 3. Evening Reflection. Malam hari, tulis satu contoh di mana kamu berhasil mengubah pikiran negatif menjadi lebih sehat, dan renungkan perasaan setelahnya. Yang menarik, jika latihan ini dilakukan terus-menerus, kamu akan mulai merasakan jarak antara dirimu dan pikiranmu. Pikiran negatif tidak lagi terasa seperti kebenaran mutlak, melainkan hanya tamu yang datang dan pergi. Banyak orang mengira bahwa ketenangan batin berarti tidak merasakan emosi sama sekali. Padahal, menurut Stoikisme dan CBT, tujuan kita bukan mematikan emosi, tapi mengenali,
memahami, dan mengarahkannya. Peran Stoikisme. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi muncul dari penilaian kita terhadap suatu peristiwa, bukan dari peristiwa itu sendiri. Epictetus berkata, manusia terganggu bukan oleh kejadian, tapi oleh pandangan mereka terhadap kejadian. Jadi, kalau kita bisa mengubah cara memandang sesuatu, intensitas emosi itu akan berubah. Peran CBT memecah proses ini menjadi langkah-langkah praktis. Misalnya, saat kita merasa marah karena diperlakukan tidak adil, CBT membantu kita mengidentifikasi pikiran otomatis, seperti dia sengaja ingin merendahkanku, dan kemudian menantangnya dengan pertanyaan, apa ada bukti dia sengaja? Dari sini, emosi mulai mereda karena persepsi kita berubah. Hubungan baru dengan emosi. Pertama, kita tidak lagi bereaksi otomatis. Saat emosi muncul, kita berhenti sejenak untuk menilai, apakah reaksi ini benar-benar membantu? Kedua, kita mulai melihat emosi sebagai informasi, bukan ancaman. Misalnya, rasa cemas bisa menjadi sinyal bahwa kita perlu mempersiapkan diri lebih baik. Ketiga, kita punya ruang jeda antara peristiwa dan reaksi. Ruang jeda ini adalah wilayah kebebasan kita, di mana kita memilih respons terbaik. Dengan menggabungkan stoikisme dan CBT, kita melatih otak untuk merespons secara sadar, bukan bereaksi secara impulsif. Hasilnya, kita tidak hanya mengurangi pikiran negatif, tapi juga mengurangi ledakan emosi yang sering memperburuk masalah. Trauma masa lalu sering menanam benih pikiran negatif yang tumbuh menjadi keyakinan membatasi diri. Seperti aku tidak berharga, aku selalu gagal, atau aku tidak aman di dunia ini. Tantangannya adalah, pikiran ini terasa sangat meyakinkan karena berakar pada pengalaman nyata di masa lalu. Bagaimana CBT membantu? CBT memandang pikiran tersebut sebagai core beliefs, keyakinan inti yang bisa diubah melalui identifikasi, pembuktian ulang, dan pembentukan keyakinan baru. Misalnya, jika keyakinan lama adalah aku tidak berharga, CBT akan memandu kita mencari bukti nyata bahwa kita pernah dihargai atau berhasil, sekecil apapun, lalu membangun narasi baru darinya. Bagaimana stoikisme membantu? Stoikisme memberikan landasan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi makna yang kita berikan padanya bisa diubah. Seorang stoik akan berkata, pengalaman pahit itu bukan hukuman, tapi latihan kekuatan jiwa. Dengan sudut pandang ini, luka lama menjadi sumber kebijaksanaan, bukan beban yang terus menghantui. Strategi gabungan. Pertama, tuliskan pikiran pemicu. Setiap kali trauma terpicu, tulis kalimat yang muncul di kepala. Dos an uhi realitas ala CBT. Tanya, apakah ini benar sekarang? Atau hanya bayangan masa lalu? Tres reframe ala stoiki. Beri makna baru. Ini adalah ujian yang membentukku, bukan bukti bahwa aku lemah. Keempat, latihan penerimaan. Akui bahwa masa lalu memang terjadi, tapi sekarang aku punya kendali penuh atas bagaimana aku menjalani hidup. Dengan latihan berulang, memori masa lalu tetap ada, tapi kekuatannya untuk meracuni pikiran perlahan melemah. Yang tersisa adalah pelajaran dan kebijaksanaan. Self-talk adalah suara di kepala kita, dialog internal yang terus berbicara setiap hari. Suara ini bisa menjadi sahabat terbaik atau musuh terbesar kita. Bagi banyak orang, terutama yang sering mengalami pikiran negatif, self-talk cenderung kritis, merendahkan, bahkan menghukum diri sendiri. Bagaimana CBT membantu? CBT mengajarkan cognitive restructuring, mengidentifikasi kalimat-kalimat merusak, lalu menggantinya dengan pernyataan yang lebih realistis dan mendukung. Misalnya, dari aku selalu gagal, menjadi aku pernah gagal, tapi aku juga pernah berhasil, dan aku bisa belajar dari keduanya. Bagaimana stoikisme membantu? Stoikisme menambahkan dimensi kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh kesuksesan atau kegagalan, tapi oleh bagaimana kita bertindak sesuai kebajikan. Jadi, self-talk ala stoik tidak hanya realistis, tapi juga memberi arah moral. Tugas utamaku adalah bertindak benar, bukan memastikan hasil tertentu.
Latihan gabungan untuk self-talk sehat. Pertama, sadari pola suara di kepala. Selama beberapa hari, perhatikan bahasa yang kamu gunakan pada diri sendiri. Kedua, tantang distorsi ala CBT. Apakah kata-kata ini adil dan berbasis fakta, atau sekadar asumsi negatif? Tres, reframe ala Stoiki. Ubah menjadi pernyataan yang fokus pada nilai dan tindakan, bukan hasil. Keempat, ulangi dengan konsisten. Gunakan affirmation rasional setiap hari. Misalnya, oh aku fokus pada hal yang bisa kukendalikan. Oh kesalahan adalah guru, bukan vonis. Oh nilai diriku diukur dari tindakan, bukan penilaian orang. Dengan latihan ini, self-talk negatif akan perlahan berubah menjadi suara yang memberi dukungan, arah, dan ketenangan. Kepercayaan diri pun tumbuh, bukan karena kita yakin akan selalu berhasil, tapi karena kita yakin akan selalu bertindak sebaik mungkin. Rasa takut akan masa depan biasanya muncul karena dua hal. Pertama, ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kedua, prediksi negatif. Kita membayangkan skenario terburuk, seolah itu pasti terjadi. Bagaimana CBT membantu? CBT mengajarkan kita untuk menantang prediksi negatif itu. Misalnya, pikiran. Kalau aku memulai usaha ini, pasti gagal. Tantangan CBT. Apa bukti nyatanya? Apakah kegagalan itu sudah pasti? Atau hanya asumsi, alternatif? Ada risiko gagal, tapi juga ada kemungkinan berhasil. Apalagi jika aku mempersiapkan diri. Bagaimana stoikisme membantu? Stoikisme memberi kerangka penerimaan terhadap ketidakpastian. Prinsipnya sederhana. Fokus hanya pada hal yang bisa kita kendalikan: usaha, persiapan, sikap dan terima hasilnya dengan lapang dada. Marcus Aurelius berkata, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Jika kamu harus menghadapinya, kamu akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama seperti hari ini. Latihan gabungan untuk mengatasi ketakutan masa depan. Pertama, tulis skenario terburuk, terbaik, dan paling realistis. OCBT membantu kita melihat bahwa masa depan tidak hanya punya satu kemungkinan. Kedua, rencanakan langkah kendali. Gunakan prinsip stoik. Apa yang ada di bawah kendaliku, lakukan hanya itu. Ketiga, latihan premeditatio malorum. Setiap pagi, bayangkan potensi hambatan yang mungkin terjadi hari ini atau minggu ini. Lalu, siapkan respons mental dan tindakan. Dengan ini, kejadian buruk tidak lagi mengejutkan. Keempat, alihkan fokus ke saat ini. OCBT menyarankan behavioral activation, lakukan aktivitas bermakna sekarang. Stoikisme mengajarkan living in accordance with nature. Jalani peranmu sebaik mungkin di saat ini. Hasilnya, rasa cemas akan masa depan tidak lagi menguasai pikiran. Kita tetap sadar akan risiko, tapi tidak lumpuh olehnya. Kita bergerak dengan kepala dingin dan hati tenang. Kita masuk ke cara menggabungkan stoikisme dan CBT untuk menghadapi kritik dan penolakan. Dua hal yang sering jadi sumber luka mental dan pemicu pikiran negatif. Pertama, memahami kritik dan penolakan dari perspektif CBT. CBT melihat kritik sebagai stimulus yang memicu pikiran otomatis. Contohnya, kritik, presentasi kamu kurang jelas. Pikiran otomatis, aku bodoh, aku nggak cocok di sini. Tugas kita adalah menghentikan proses ini. CBT mengajak kita memeriksa fakta. Apakah kritik ini mencerminkan seluruh kemampuanku, atau hanya satu bagian yang bisa diperbaiki? Dengan logika, kita mengurangi intensitas reaksi emosional. Kedua, memahami kritik dan penolakan dari perspektif stoikisme. Stoikisme memisahkan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Opini orang termasuk hal yang tidak bisa kita kontrol penuh. Epictetus berkata, jika seseorang mencelamu, itu urusan dia. Urusanmu adalah bertindak sesuai kebajikan. Artinya, kita boleh menggunakan kritik yang bermanfaat untuk perbaikan diri, tapi tidak mengizinkan opini orang menentukan nilai diri kita. Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme. Langkah 1. Saat menerima kritik atau penolakan, ambil jeda sebelum bereaksi. Langkah 2. Uji pikiran otomatis ala CBT. Apakah ini fakta atau interpretasi berlebihan? Langkah 3.
Terapkan prinsip stoik, ambil hal yang bisa dikendalikan, misalnya meningkatkan skill, dan lepaskan sisanya opini atau gosip yang tidak berdasar. Langkah 4. Ganti self-talk negatif dengan versi sehat. Penolakan ini bukan definisi diriku, tapi bagian dari proses belajar. Keempat, dampak jangka panjang. Dengan latihan, kritik akan berubah dari ancaman menjadi sumber informasi. Penolakan akan dilihat sebagai seleksi alami yang membantu kita menemukan jalur yang lebih tepat. Rasa sakit tetap ada, tapi tidak lagi menguasai pikiran dan perasaan kita. Cara menggabungkan stoikisme dan CBT untuk menghadapi rasa bersalah dan penyesalan, dua emosi yang sering membuat kita terjebak di masa lalu. Pertama, perspektif CBT memisahkan fakta dan interpretasi. Rasa bersalah dan penyesalan sering berakar pada dua hal: kesalahan nyata yang kita lakukan, interpretasi berlebihan yang membuat kesalahan itu terasa lebih besar dari yang sebenarnya. CBT membantu kita memeriksa apakah pikiran seperti "aku orang jahat" atau "aku sudah merusak segalanya" didukung oleh bukti objektif, atau hanya distorsi kognitif seperti overgeneralization. Menganggap satu kesalahan berarti gagal total. Kedua, perspektif stoikisme mengubah relasi dengan masa lalu. Stoikisme mengingatkan kita bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi makna yang kita berikan padanya bisa diolah. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang terjadi padamu telah ditakdirkan untukmu. Gunakan itu untuk kebaikan." Artinya, kesalahan di masa lalu bisa menjadi bahan bakar untuk bertumbuh, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran yang membentuk karakter lebih kuat. Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme. Langkah 1. Tulis peristiwa yang membuatmu merasa bersalah atau menyesal. Bedakan antara fakta objektif apa yang benar-benar terjadi dan penilaian subjektif cara kamu menafsirkan. Langkah 2. Gunakan teknik CBT untuk menguji, apakah penilaian ini realistis? Apakah aku mengabaikan faktor yang di luar kendaliku? Langkah 3. Terapkan prinsip stoik, fokus pada tindakan sekarang yang bisa memperbaiki atau mencegah kesalahan serupa. Langkah 4. Ganti self-talk menghukum diri menjadi self-talk membangun. Dari "aku tidak akan pernah memaafkan diriku" menjadi "aku telah belajar dari ini dan aku memilih untuk bertindak lebih baik mulai sekarang." Keempat, dampak jangka panjang. Dengan latihan ini, rasa bersalah berubah menjadi kesadaran moral, dan penyesalan menjadi motivasi untuk hidup lebih bijak. Kita tidak lagi terjebak dalam penjara masa lalu, melainkan berjalan dengan bekal pelajaran yang membuat kita lebih kuat. Gabungan stoikisme dan CBT untuk menghadapi rasa kehilangan dan duka, salah satu ujian emosional paling berat yang dapat mengubah pikiran dan cara pandang hidup kita. Pertama, perspektif CBT memproses pikiran dan emosi yang muncul. Kehilangan, entah itu orang yang kita cintai, hubungan, pekerjaan, atau impian, sering memunculkan pikiran otomatis seperti "aku tidak akan pernah bahagia lagi. Tanpa dia atau itu, hidupku tidak berarti." CBT tidak mencoba menghapus rasa sedih, tapi membantu kita mengidentifikasi pikiran yang memperparah penderitaan. Kita diajak untuk memeriksa, apakah benar kebahagiaan sudah mustahil? Apakah hidupku memang sepenuhnya kehilangan arti? Atau ada makna baru yang bisa ditemukan? Kedua, perspektif stoikisme. Penerimaan terhadap alamiah kehidupan. Stoikisme mengajarkan amor fatimen, cintai takdir, termasuk bagian-bagian yang paling sulit. Bagi seorang stoik, kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari siklus alam. Marcus Aurelius menulis, "Segala yang lahir juga akan berakhir. Terimalah hal itu, dan jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh." Penerimaan ini bukan berarti kita berhenti berduka, tapi kita mengakui bahwa kehilangan adalah hukum alam. Dan tugas kita adalah menyesuaikan hati untuk tetap hidup dengan bijak. Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme. Langkah 1. Izinkan diri merasakan duka. CBT menyadari bahwa menekan emosi justru membuatnya bertahan lebih lama. Langkah 2. Catat pikiran yang muncul saat duka. Uji apakah pikiran itu adalah fakta
atau hanya proyeksi perasaan yang intens. Langkah 3. Gunakan perspektif stoik untuk memberi makna baru. Kehilangan ini mengajarkanku betapa berharganya waktu yang kupunya. Cinta dan kebersamaan yang pernah ada akan tetap hidup dalam tindakanku sekarang. Langkah 4. Terapkan prinsip fokus pada yang bisa dikendalikan, perawatan diri, menjaga hubungan yang masih ada, dan menciptakan momen bermakna di masa kini. Keempat, dampak jangka panjang. Kombinasi CBT dan stoikisme membuat kita mampu menjalani proses berduka dengan sehat, tidak menolak kenyataan, tapi juga tidak membiarkan pikiran negatif menguasai seluruh hidup. Kehilangan menjadi bagian dari kisah hidup yang membentuk kedewasaan emosional dan kebijaksanaan. Gabungan stoikisme dan CBT untuk menghadapi overthinking dan pikiran berulang musuh. Besar ketenangan mental yang diam-diam menguras energi kita. Pertama, perspektif CBT. Memutus siklus pikiran berulang. Overthinking biasanya dimulai dari satu pikiran sederhana, lalu bercabang menjadi puluhan skenario, sebagian besar negatif. Contoh, kalau aku telat jawab pesan ini, dia pasti marah. Lalu otak menambahkan, kalau dia marah, hubungan akan retak, lalu semua akan berantakan. CBT membantu kita mengenali distorsi kognitif yang memperparah overthinking, seperti catastrophizing, membayangkan skenario terburuk, mind reading, mengira tahu pikiran orang lain, fortune telling, menganggap kita tahu masa depan. Teknik CBT seperti thought record atau worry time membuat kita menulis dan menguji pikiran itu, lalu menunda memikirkan hal-hal yang tidak relevan saat ini. Kedua, perspektif stoikisme. Menjaga pikiran pada hal yang relevan. Stoikisme mengajarkan untuk menyaring pikiran berdasarkan kendali. Epictetus berkata, jika itu bukan urusanmu, jangan memikirkannya. Artinya, banyak dari pikiran berulang sebenarnya berada di luar kendali kita, pendapat orang, cuaca besok, hasil ujian yang sudah selesai dikerjakan. Seorang stoik akan memutuskan, apakah ini pantas mendapatkan perhatianku, atau hanya buang-buang waktu mental. Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme untuk menghentikan overthinking. Langkah 1. Saat menyadari pikiran berulang, berhenti sejenak dan tulis apa yang sedang kamu pikirkan. Langkah 2. Gunakan CBT untuk menguji, apakah ini fakta atau asumsi? Apakah ini skenario terburuk tanpa bukti kuat? Langkah 3. Gunakan filter stoik. Apakah ini di bawah kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Langkah 4. Alihkan fokus dengan behavioral activation. Lakukan aktivitas kecil yang membuatmu aktif secara fisik atau mental di saat ini. Keempat, dampak jangka panjang. Latihan ini melatih otak untuk otomatis membedakan antara pikiran yang bermanfaat dan pikiran yang membuang energi. Seiring waktu, kita belajar memberikan pintu keluar untuk pikiran yang tidak relevan dan memberikan ruang lebih luas bagi ide-ide yang membangun. Kita lanjut ke gabungan stoikisme dan CBT untuk menghadapi perfeksionisme salah. Satu jebakan mental yang sering terlihat seperti standar tinggi, tapi sebenarnya bisa merusak ketenangan dan produktivitas. Pertama, perspektif CBT, perfeksionisme sebagai distorsi kognitif. Perfeksionisme sering lahir dari keyakinan tidak realistis. Kalau tidak sempurna, berarti gagal. All or nothing thinking, orang lain hanya menghargai hasil sempurna. Mind reading, CBT membantu kita memeriksa bukti dari keyakinan ini. Misalnya, apakah semua kesuksesan masa laluku datang dari hasil sempurna atau dari proses konsisten? Apakah orang yang aku kagumi selalu sempurna atau mereka juga membuat kesalahan? CBT mengajak kita mengganti target sempurna menjadi cukup baik untuk tujuan tertentu dan menilai diri berdasarkan kemajuan, bukan kesempurnaan mutlak. Kedua, perspektif stoikisme. Fokus pada usaha, bukan hasil. Stoikisme menekankan kontrol atas tindakan, bukan hasil akhir. Epictetus mengingatkan, kewajibanmu adalah melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu punya. Sisanya, di luar kendalimu. Bagi seorang stoik, nilai diri terletak pada kesungguhan menjalankan tugas sesuai kebajikan, bukan pada apakah hasilnya dianggap sempurna oleh orang lain. Ketiga,
Strategi gabungan CBT tambah stoikisme untuk mengurangi perfeksionisme. Langkah 1. Identifikasi standar yang kamu tetapkan. Tanyakan, apakah ini realistis atau hasil dari ketakutan dinilai buruk? Langkah 2. Gunakan teknik CBT scaling. Beri skor 0 sampai 100 untuk tingkat kesempurnaan yang kamu kejar. Lalu turunkan menjadi target yang lebih realistis. Misalnya 80 atau 90, yang masih sangat baik, tapi tidak mematikan produktivitas. Langkah 3. Terapkan prinsip stoik, ukur keberhasilan dari kualitas usaha, bukan penilaian eksternal. Langkah 4. Rayakan kemajuan kecil, bukan hanya hasil akhir. Ini menggeser fokus dari harus sempurna menjadi terus berkembang. Keempat, dampak jangka panjang. Dengan menggabungkan CBT dan stoikisme, perfeksionisme berubah menjadi standar sehat yang mendorong pertumbuhan tanpa menimbulkan rasa cemas berlebihan. Kita belajar bahwa menjadi baik secara konsisten jauh lebih berharga daripada menjadi sempurna sesekali. Lanjut ke gabungan stoikisme dan CBT untuk menghadapi ketakutan akan masa depan sumber besar dari kecemasan modern. Apalagi di era informasi yang membuat kita terus terpapar pada berita buruk dan ketidakpastian. Pertama, perspektif CBT mengurai ramalan negatif. Ketakutan akan masa depan sering dipenuhi oleh fortune telling distorsi kognitif, di mana kita merasa bisa memprediksi masa depan. Biasanya dalam skenario terburuk, contoh, kalau ekonomi makin buruk, aku pasti kehilangan pekerjaan. Kalau aku gagal sekali, hidupku hancur selamanya. CBT mengajak kita bertanya, apa bukti kuat bahwa prediksi ini akan terjadi? Apakah aku mengabaikan kemungkinan skenario yang lebih positif atau netral? Dengan mencatat pikiran dan menguji buktinya, kita bisa melihat bahwa sebagian besar ramalan hanyalah asumsi tanpa dasar kuat. Kedua, perspektif stoikisme, memento mori, dan amor fati. Stoikisme justru mengajak kita menghadapi ketidakpastian dengan kesadaran bahwa masa depan memang tidak pasti. Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan bayangan masa depan mengganggu ketenanganmu. Masa depan akan datang dengan kekuatan yang sama seperti hari ini. Alih-alih berusaha mengendalikan semua kemungkinan, stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai takdir amor fati. Menerima bahwa apapun yang terjadi, kita bisa memilih respon yang bijak. Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme untuk mengatasi ketakutan masa depan. Langkah 1, tuliskan ketakutan masa depan yang sering mengganggu pikiranmu. Langkah 2, gunakan CBT untuk menilai probabilitasnya secara objektif. Tanyakan, seberapa sering hal ini benar-benar terjadi pada orang di situasi yang sama? Langkah 3. Gunakan prinsip stoik. Fokus pada persiapan yang bisa kamu lakukan hari ini. Sisanya, lepaskan karena memang berada di luar kendali. Langkah 4. Latih visualisasi negatif ala stoik. Bayangkan kemungkinan buruk, lalu bayangkan dirimu tetap mampu menanganinya. Ini memperkuat mental bahwa apapun yang terjadi, kamu punya sumber daya untuk bertahan. Keempat, dampak jangka panjang. Ketakutan masa depan berubah menjadi kewaspadaan yang sehat. Kita tidak lagi membuang energi untuk mengendalikan hal yang belum terjadi, melainkan memanfaatkan masa kini untuk menyiapkan diri dengan tenang dan terarah. Kita lanjut ke gabungan stoikisme dan CBT untuk menghadapi kritik dan penilaian orang lain, sumber stres sosial yang sering membuat kita cemas, minder, bahkan kehilangan arah. Pertama, perspektif CBT menantang keyakinan tentang penilaian orang. Banyak orang menganggap kritik berarti kegagalan atau bukti bahwa diri kita kurang berharga. Ini biasanya lahir dari distorsi kognitif seperti mind reading. Dia pasti menganggap aku bodoh. Personalization komentar itu pasti ditujukan untuk merendahkanku. CBT membantu kita memeriksa pikiran ini. Apa bukti bahwa penilaian itu benar atau penting? Apakah kritik itu berbasis fakta atau hanya pendapat subjektif? Apakah ada peluang belajar dari komentar tersebut? Meskipun cara penyampaiannya buruk, dengan teknik seperti reframing, CBT mengubah kritik dari ancaman menjadi informasi. Kedua, perspektif stoikisme mengendalikan reaksi,
bukan opini orang. Stoikisme menekankan bahwa kita tidak memiliki kendali atas opini orang lain, hanya atas bagaimana kita menanggapinya. Marcus Aurelius menulis, "Jika seseorang berbicara buruk tentangmu, mungkin mereka hanya tidak memahami seluruh ceritanya." Bagi seorang Stoik, kritik adalah ujian ketenangan. Kita fokus pada apakah kritik itu mengandung kebenaran yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri. Jika tidak, apakah pantas membiarkan kata-kata itu mengganggu pikiran kita? Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme untuk menghadapi kritik. Langkah 1. Dengar kritik tanpa langsung bereaksi. Catat poinnya untuk dianalisis nanti. Langkah 2. Gunakan CBT untuk memilah fakta atau opini, relevan atau tidak. Langkah 3. Gunakan filter stoik. Jika itu benar dan bermanfaat, gunakan untuk berkembang. Jika tidak, lepaskan karena itu di luar kendalimu. Langkah 4. Bangun self-worth yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Dengan menilai diri berdasarkan nilai dan tindakan yang kamu anggap benar. Keempat, dampak jangka panjang. Dengan latihan ini, kritik tidak lagi menjadi sumber luka batin, melainkan alat belajar. Penilaian orang tidak mendikte harga dirimu, karena kamu sudah memiliki kompas moral dan kerangka berpikir yang solid. Kita lanjut ke gabungan stoikisme dan CBT untuk menghadapi rasa bersalah dan penyesalan masa lalu. 2. Beban emosional yang, jika tidak dikelola, bisa membuat kita terjebak di masa lalu dan menghambat pertumbuhan diri. Pertama, perspektif CBT, mengurai pikiran. Seandainya rasa bersalah sering dipenuhi oleh counterfactual thinking, membayangkan versi alternatif dari masa lalu. Seandainya aku berkata hal yang berbeda, semua akan lebih baik. Kalau saja aku tidak membuat kesalahan itu, hidupku pasti berbeda. CBT membantu kita melihat bahwa pikiran seperti ini sering tidak realistis, karena kita menilai masa lalu dengan pengetahuan yang baru kita miliki sekarang. Hindsight bias. Kita mengabaikan faktor lain yang di luar kendali kita. Dengan teknik thought reframing, CBT mengajak kita memandang kesalahan sebagai sumber informasi, bukan hukuman yang harus diolang-uling di pikiran. Kedua, perspektif stoikisme, menerima takdir dan memperbaiki arah. Stoikisme mengajarkan untuk menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa kini sepenuhnya terbuka untuk tindakan. Epictetus menegaskan, jangan habiskan sisa hidupmu untuk menyesali masa lalu, karena kamu tidak lagi hidup di sana. Prinsip amor fati membuat kita tidak hanya menerima masa lalu, tapi juga mencintainya sebagai bagian dari proses yang membentuk kita hari ini. Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme untuk mengelola rasa bersalah dan penyesalan. Langkah 1. Tuliskan kejadian yang membuatmu merasa bersalah atau menyesal. Langkah 2. Gunakan CBT untuk menilai, apakah aku benar-benar bertanggung jawab penuh atas kejadian itu? Apakah aku mengabaikan faktor luar yang memengaruhi situasi? Langkah 3. Gunakan prinsip stoik. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki atau mencegah hal serupa terjadi lagi. Langkah 4. Ubah rasa bersalah menjadi komitmen bertindak. Misalnya, jika menyesal pernah menyakiti seseorang, jadikan itu alasan untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi hari ini. Keempat, dampak jangka panjang. Seiring waktu, rasa bersalah berubah dari beban menjadi pendorong perubahan. Penyesalan tidak lagi memenjarakan, tapi menjadi bahan bakar untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Lanjut ke gabungan stoikisme dan CBT untuk mengatasi rasa cemas dalam pengambilan keputusan, momen di mana banyak orang terjebak dalam overthinking. Takut membuat pilihan yang salah dan akhirnya tidak bergerak sama sekali. Pertama, perspektif CBT mengurai ketakutan terhadap keputusan salah. Kecemasan dalam mengambil keputusan sering dipicu oleh distorsi kognitif, seperti catastrophizing. Kalau pilihannya salah, hidupku akan hancur. Perfectionism, aku harus menemukan pilihan yang sempurna. Overgeneralization, aku pernah salah memilih dulu, pasti kali ini juga akan salah. CBT membantu dengan analisis risiko dan manfaat yang realistis.
Apa dampak terburuk yang realistis dari pilihan ini? Seberapa besar kemungkinan itu benar-benar terjadi? Apakah ada langkah kecil yang bisa diambil dulu untuk menguji keputusan ini sebelum berkomitmen penuh? Kedua, perspektif stoikisme. Fokus pada proses, bukan kepastian hasil. Stoikisme menekankan bahwa masa depan dan hasil akhir berada di luar kendali penuh kita. Yang bisa kita kendalikan adalah proses berpikir dan kualitas pertimbangan kita. Marcus Aurelius menulis, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan sekarang dengan pikiran yang jernih. Hasilnya bukan urusanmu. Bagi Stoik, keputusan yang bijak diukur dari keselarasan dengan nilai kebajikan, bukan dari apakah hasil akhirnya menguntungkan atau tidak. Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme untuk mengurangi cemas saat memutuskan. Langkah 1. Tuliskan semua opsi yang ada, beserta pro dan kontra secara objektif. Langkah 2. Gunakan CBT untuk menguji pikiran negatif yang muncul di setiap opsi. Apakah ini kekhawatiran yang faktual, atau hanya asumsi? Apakah aku sedang melebel-lebihkan konsekuensi negatif? Langkah 3. Gunakan prinsip stoik untuk menilai opsi berdasarkan nilai inti: keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Langkah 4. Tentukan langkah pertama yang bisa diambil hari ini untuk bergerak maju, tanpa menunggu kepastian sempurna yang tidak akan pernah datang. Keempat, dampak jangka panjang. Dengan latihan ini, pengambilan keputusan berubah dari sumber kecemasan menjadi latihan mental. Kita belajar merasa tenang, bahkan ketika hasil akhir belum jelas. Karena kita tahu proses yang kita jalani sudah matang dan selaras dengan nilai diri. Lanjut ke gabungan stoikisme dan CBT untuk membangun ketahanan mental. Menghadapi kegagalan besar, situasi yang sering membuat orang merasa hancur total, kehilangan arah, bahkan enggan mencoba lagi. Pertama, perspektif CBT mengurai narasi aku gagal, maka aku tidak berharga. Kegagalan besar sering melahirkan keyakinan yang salah arah. Labeling, aku adalah pecundang. Overgeneralization. Karena aku gagal di sini, aku akan gagal di semua hal. All or nothing thinking. Kalau tidak sempurna, berarti gagal total. CBT membantu memisahkan identitas dari peristiwa. Kegagalan adalah sebuah kejadian, bukan label permanen. Dengan thought record, kita menulis, apa fakta objektif dari kegagalan ini? Apakah ada aspek yang berjalan baik? Apa saja faktor yang di luar kendaliku? Hasilnya, kita melihat kegagalan sebagai data untuk perbaikan, bukan vonis akhir. Kedua, perspektif stoikisme. Kegagalan sebagai bagian dari jalan hidup. Bagi para stoik, kegagalan bukan bencana, melainkan ujian karakter. Seneca berkata, kesulitan memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Stoikisme mengajak kita memandang kegagalan sebagai bagian alami dari proses pembelajaran. Prinsip amor fati mendorong kita untuk mencintai perjalanan, termasuk rintangan yang datang. Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme untuk bangkit dari kegagalan. Langkah 1. Tulis kronologi kegagalan dengan jujur, tapi hindari kata-kata yang menghukum diri. Langkah 2. Gunakan CBT untuk mengidentifikasi distorsi kognitif. Apakah kita sedang menganggap kegagalan ini sebagai akhir segalanya? Langkah 3. Gunakan prinsip stoik untuk melihat peluang. Jika ini adalah takdirku, bagaimana aku bisa memanfaatkannya untuk menjadi lebih bijak dan kuat? Langkah 4. Rancang langkah kecil untuk bergerak maju. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan sekarang, meski langkah itu sederhana. Keempat, dampak jangka panjang. Ketahanan mental terbentuk ketika kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Dengan menggabungkan CBT dan stoikisme, setiap kegagalan menjadi latihan untuk memperkuat pikiran, hati, dan strategi hidup. Kita lanjut ke gabungan stoikisme dan CBT untuk mengelola kemarahan emosi yang sering meledak ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, disakiti, atau kehilangan kendali atas situasi. Pertama, perspektif CBT, mengenali pola pikiran pemicu amarah. Kemarahan jarang datang tiba-tiba, biasanya ada pola pikir yang memicunya.
Mind reading, dia sengaja ingin membuatku marah. Magnification, hal ini benar-benar intolerable. Should statements, orang tidak seharusnya memperlakukan aku seperti ini. CBT mengajarkan untuk menginterogasi pikiran sebelum emosi meledak. Apa bukti nyata bahwa orang itu bermaksud buruk? Apakah ini masalah besar? Atau aku yang membesarkannya? Apakah reaksiku ini membantu atau malah memperburuk keadaan? Dengan latihan thought pause, kita memberi jarak antara stimulus dan respons, sehingga otak punya waktu memproses secara rasional. Kedua, perspektif stoikisme. Melatih ketenangan sebagai kekuatan. Bagi stoik, kemarahan adalah tanda kita kehilangan kendali atas diri. Seneca bahkan menulis satu buku penuh, berjudul The Ira, tentang kemarahan, di mana ia menyebut kemarahan sebagai kegilaan sesaat. Prinsip stoik, tidak ada orang atau peristiwa yang bisa membuatmu marah tanpa izinmu. Yang mengganggumu bukan tindakan orang lain, melainkan interpretasimu terhadapnya. Marcus Aurelius menasihati dirinya sendiri. Orang itu bertindak keliru, mungkin dia tidak tahu cara yang benar. Tugasmu adalah tetap berlaku baik. Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme untuk mengelola kemarahan. Langkah 1. Saat mulai merasa marah, hentikan respons otomatis. Ambil napas panjang 3-5 kali. Langkah 2. Gunakan CBT untuk memeriksa pikiran. Apakah aku bereaksi pada fakta atau asumsi? Apakah aku menilai situasi ini secara proporsional? Langkah 3. Gunakan prinsip stoik untuk menentukan tindakan yang selaras dengan kebajikan, keadilan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Langkah 4. Jika perlu bertindak, lakukan dengan tenang dan tegas, bukan dalam ledakan emosi. Keempat, dampak jangka panjang. Menggabungkan CBT dan stoikisme membuat kemarahan berubah dari ledakan destruktif menjadi sinyal yang bisa dikelola. Kita tidak lagi menjadi korban emosi sendiri, tapi pengendali penuh arah reaksi kita. Kita lanjut ke gabungan stoikisme dan CBT untuk mengatasi rasa iri dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Masalah yang semakin kuat di era media sosial, di mana kehidupan orang lain terlihat sempurna, padahal itu hanya potongan kecil dari kenyataan. Pertama, perspektif CBT. Mengungkap distorsi pikiran di balik rasa iri. Rasa iri dan perbandingan sosial sering tumbuh dari pikiran yang terdistorsi. Selective thinking, fokus pada kelebihan orang lain, sambil mengabaikan perjuangan mereka. Personalization menganggap keberhasilan orang lain adalah kegagalan pribadi kita. Unfair comparison membandingkan titik awal kita dengan titik puncak orang lain. CBT mengajak kita untuk memeriksa bukti nyata. Apakah aku tahu seluruh cerita hidup mereka? Apakah aku membandingkan kondisi yang sepadan? Apakah perbandingan ini membantuku berkembang atau hanya melemahkan semangatku? Dengan thought restructuring, kita bisa mengganti pikiran dia lebih sukses, aku gagal menjadi dia sukses di jalannya, dan aku punya jalanku sendiri. Kedua, perspektif stoikisme. Menghargai perjalanan diri. Para stoik mengajarkan untuk fokus pada hal yang berada dalam kendali kita, yaitu nilai, pilihan, dan tindakan kita sendiri. Epictetus mengingatkan, jika kamu ingin membuat kemajuan, jangan melihat apa yang dilakukan atau dimiliki orang lain. Lihatlah apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pikiranmu tetap jernih. Bagi stoik, iri hati adalah pemborosan energi mental, energi yang seharusnya digunakan untuk membangun kebajikan dan memperbaiki diri. Ketiga, strategi gabungan CBT tambah stoikisme untuk meredam rasa iri. Langkah 1, sadari momen ketika rasa iri muncul, misalnya saat melihat postingan di media sosial. Langkah 2, gunakan CBT untuk memeriksa, apakah gambaran ini lengkap atau hanya bagian yang dipilih? Apakah perbandingan ini realistis? Langkah 3, gunakan prinsip stoik untuk mengembalikan fokus ke kendali diri. Apa satu hal yang bisa aku lakukan sekarang untuk meningkatkan hidupku tanpa membandingkan dengan orang lain? Langkah 4, ubah iri menjadi inspirasi. Jika orang lain bisa, berarti itu mungkin, lalu adaptasikan dengan jalanku sendiri. Keempat, dampak jangka panjang. Dengan latihan ini, kita belajar melihat pencapaian orang lain bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bukti
bahwa banyak hal mungkin dicapai dengan usaha. Hidup jadi lebih damai, produktif, dan terarah pada nilai-nilai yang kita yakini. Ingat, pikiranmu bisa menjadi penjara, atau bisa menjadi alat paling hebat untuk membangun hidup yang kamu mau. Dan di arah stoikisme, kita belajar membebaskan pikiran dari belenggu emosi negatif dengan menggabungkan kebijaksanaan kuno dan ilmu modern. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru, bayangkan apa yang bisa kamu dapatkan kalau terus mengikuti perjalanan ini. Klik tombol subscribe sekarang, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam berikutnya tentang bagaimana stoikisme dan CBT bisa mengubah cara kamu melihat tantangan hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kendalikan pikiranmu, maka kamu akan mengendalikan hidupmu.